Hai everybody, hari ini aku mau lanjutin nih cerita yang kemarin yaitu Avian, ketua geng Mendoan. Nah, yuk kita lanjut nih, one by one, part 1. Ketika musuh datang mencari, kita sambut dengan suka hati, tapi pulang sendiri gak usah manjah. Gila, berani bener tuh bocah pacar Satria sembari berkacak pinggang di WPM. Warung Pak Madang, warung belakang sekolah dan basecamp spoiler. Udahlah, saat mau jadi satpam lo, ganteng doang, jemput cewek depan gang, bacot doang orang bawa mobil, mobilnya nggak bisa masuk gang. Bantah Satria dari perkataan Bisma buat galak tawa di BPM. Bang, lo yakin dia bakal datang? Katanya sih gitu. Kok katanya? Lo kan yang bilang Tiko, pre. Ya gue bilang katanya dong, ujar Revan membuat Frian mengangguk paham. Tapi kok bisa bebas sih bang? Bokapnya nyogok pihak polisi, bukan nyogok tapi ngasih jaminan, bantah Gama dari pernyataan cek. Ya itulah pokoknya, makanya punya otak tuh pintaran dikit, tahu tahu jangan cuma pintar modusin cewek lo. Ibu Hijang membuat cek menatapnya. Lalu gue tuh bukan modusin, mereka aja yang salah ngertiin kebaikan gue. Mereka perempuan juga tahu kali bang, mana yang baik dan mana yang modusin, ujar Frian membuat Jack membulatkan matanya dengan sempurna. Lalu, tuh dengerin, Pocel aja tahu. Loh ya, ujar Jack lalu detik kemudian Jack memiting leher Frian membuat Frian mengaduh dan kembali membuat gelak tawa di antara mereka. Namun tawa mereka terhenti kalau suara deruman motor terdengar mendekati mereka. Lantas semua orang yang ada di BPM pun berdiri dan ke depan, melihat siapa yang datang. Dan benar, orang yang ditunggu telah datang. Geng Thunder bangkit untuk basmi musuh kami. Ketua, Tiko Aditya. Tiko adalah sosok kejam dan pendendam. Tiko adalah sosok yang kejam dan pendendam. Ia menjadi ketua Thunder karena ambisinya. Ia jago dalam bela diri. Ia memiliki dendam pribadi dengan Revan di masa lalu. Dalam kamusnya tak kenal kalah. Wakil ketua Riko Garunda. Riko adalah sosok yang humble dan baik. Ia juga royal terhadap gengnya. Ia juga orang yang selalu didengar oleh Thunder. Walau ia bukan pemimpin, dan ia adalah orang yang tak mau menyerang atau melibatkan orang yang tidak bersalah dan tidak memiliki keterkaitan dengan masalahnya. Lihat loh, kayak siput, ujar Jack melihat kedatangan King Thunder. Udah, gak usah cari mati, bisik Kijang membuat Jack menelan salivanya dengan susah. Gue kesini mau kenalin ketua Thunder yang baru, ujar Tiko, dan di detik berikutnya semua orang tercengang dan membulatkan matanya dengan sempurna melihat ketua Thunder berikutnya. Woi, mas, what's men? Lama gak jumpa, ujar Bani dan Ko Haryoko. Bani adalah orang yang dulu pernah bergabung dengan Spiner. Ia dikeluarkan dari Spiner karena flashback on. Jadi benar apa yang mereka bilang? Jawab gue, Ban, terbentak Revan di BPM membuat semua orang terdiam. Kenapa? Kenapa lo lakuin tindakan serendah ini? Kenapa? Bentak Revan dengan tangan mencengkram leher Bani dengan kuat hingga wajahnya merah padam. Lepasin dulu dia, Van. Jangan buat anak orang mati, Van. Ibu Kincang membuat Revan melepaskan genggamannya. Jawab, gagu lo. Gue kayak gini gara-gara lo, bang. Lo lebih milih dia anak baru ketimbang gue, ujar Bani dengan muka merah padam dan dada naik turun. Terlihat jelas amarahnya. Jelas gue lebih milih Frian ketimbang lo. Lihat diri lo. Ngaca, ujar Revan membuat Bani mengepalkan tangannya hingga kukunya memutih. Sedangkan Frian hanya diam dan mengamati. Gue gak akan kayak gini kalau Frian gak pilih jadi ketua Spiner. Yang seharusnya jadi ketua Spiner itu gue. Gue kurang mengabdi apa sama lo, bang? Gue selalu ikutin kata lo, dengerin lo, tapi lo memperalat gue, bang, ujar Bani dengan menggebu-gebu. Lo emang dari awal ngejar Spiner kan? Lo maksa orang lain bahkan teman lo sendiri buat bergabung sama Spiner. Lo pikir gue gak tahu? Ujar Revan membuat Bani menatap kelima temannya dengan tatapan nyalang. Tanpa mereka ngomong pun gue tahu lo lupa kalau gue punya antek-antek di sini. Apa perlu gue ingetin? Tegas Revan membuat Bani bungkam seribu bahasa. Mulai sekarang lo bukan anggota gue lagi. Serahin jaket lo dan pergi, ujar Revan. Tegas Revan membuat Bani melepas jaketnya lalu melempar ke bawah dan pergi. Saut seluruh anggota Spine membuat Bani kian mengepalkan tangannya. Pastikan ia akan membalas semua penghinaan yang telah ia dapat. Flashback off. Lama juga gak ketemu ya, ujar Bani dengan tersenyum. Pasalnya, setelah keluar dari Spiner, Bani juga keluar dari SMK Negeri 3 Cempaka. Gimana kabar lo, Pray? Selamat atas jabatan baru lo dan dapet teman bekas gue. Tekan Bani pada 3 kata terakhirnya membuat Pian hendak menyerang, namun dekat Bisma. Padahal itu pun tak luput dari mata Bani. Kenapa gak nyerang? Takut lo. Jangan cuma bacot, gue tantang one by one kalau lo mau, ujar Frian dengan tegas. Oke, ayo, gue gak takut adalah tameng orang yang sebenarnya takut, ujar Frian merasa membuat Bani tersebut emosi. Brengsek, buk. Perkelahian itu terjadi, namun di sela perkelahian tersebut Bani mengeluarkan pisau kecil dan itu berhasil menyayat perut Frian, dan kejadian itu pun tak luput dari mata geng Spiner.
Bangsat, main curang lo, teriak Satria, dan detik berikutnya perkelahian terjadi tak terelakkan. Namun perkelahian mereka itu pun tak luput dari pendengaran warga setempat hingga ada yang tawuran, teriak salah satu ibu dan itu membuat suasana kian ramai. Woi, bubar, bubar atau saya lapor polisi. Lah, itu polisinya datang. Thunder dan supaya langsung berpencar dan bersembunyi. Woi, bubar atau saya lapor polisi. Nah, itu polisinya datang. Ibu salah satu bapak-bapak membuat Thunder dan supaya langsung berpencar dan bersembunyi. Bangsat, awas aja lo, Free, gumam Bani dan pergi melesat dengan motornya. Friend berlari dengan kencang sembari memegang perutnya yang terluka, dan di detik kemudian ia melihat seseorang perempuan berseragam sekolah duduk di halte menyendiri. Sendiri? Tanya Friend membuat perempuan itu menenggak. Free, gak usah gugup kali. Coba lo mana? Ridolf, mana peduli sama gue, ujar Brianna dengan kepalanya menunduk. Coba aja calling, siapa tahu diangkat. Gak mungkin, dasar cewek. Apa? Lemah, cepat nyerah. Apa lo bilang barusan? Ujar Brianna sedikit ringkas namun tertahan kalau suara deruman motor menghampiri mereka. Perempuan gak baik di sini, ujar Brian sembari berdiri dan menepuk celananya. Coba dulu hubungin Ridolf, minta jemput. Gue yakin kalau dia sayang sama lo, dia pasti jemput lo. Saya yakin itu lo. Harusnya sih gitu. Kalau dia gak datang, pulang goblok, berarti lo gak penting. Ujar Brian yang sudah mendudukkan pantatnya di jok motor bersama Satria. Brian, bentak Brianna. Namun Brian hanyalah melesat pergi dengan kawan bangsatnya. Dan saat Brianna duduk kembali di halte dan coba menghubungi Ridolf, ia melihat darah. Gumam Brianna membuat Brianna termenung. Perasaan tadi gak ada darah. Atau jangan-jangan gumam Brianna dalam hati. 1 detik kemudian, hantu, teriak Brianna. Oke, hari ini itu dulu ya guys. Nah, besok kira-kira mungkinan aku bakal update lagi untuk Afrian bab berikutnya nih. Bertemu hanya lewat mata. Oke. Dan buat kalian yang pengen ceritanya aku bacain atau cerita kesukaan kalian yang mau aku bacain, boleh aja komen di bawah beserta dengan linknya. Oke? Love you all. Bye bye.